Setelah mengetahui bahwa kecelakaan yang membuat ayahnya bisu itu belum terjadi, Eungeol berniat mengubah nasib ayahnya dan menyelamatkan ayahnya. Dia juga akan membantu ayahnya membuat band untuk memikat hati Saekyung. 뭔데? 조건이 뭔데? Tapi Saekyung kini telah pergi ke luar negeri dan tidak memberitahu Yi-chan sama sekali. Di sisi lain, Eungeol bersaing dengan Hyun-yul agar bisa membuktikan kalau dirinya adalah seorang gitaris yang berbakat. Dia juga membantu Yi-chan mempelajari semua mata pelajarannya. Sementara itu, Chunga mendapat surat dari Saekyung. Dia memberitahu Chunga bahwa dia telah tiba di New York. Dia juga mengatakan apakah ada yang sedih ketika mengetahui bahwa dia pindah ke New York. Setelah membaca surat dari Saekyung, Chunga segera pergi ke toko buku bekas The Dai. Di toko buku, Chunga teringat ketika Yi-chan menyelamatkannya. Ia bahkan membayangkan melihat Yi-chan datang ke toko buku, namun ternyata itu bukanlah Yi-chan, melainkan Eungeol yang datang. Maka dari itu, ia langsung meninggalkan toko buku tersebut dan melewati Eungeol. Akan tetapi, Eungeol tidak menyadari bahwa perempuan yang melewatinya adalah Yeon Chunga, ibunya yang ia cari. Dalam perjalanan pulang, Eungeol bertemu dengan Oh Ma-jo, dan tanpa sengaja mereka mendengar informasi bahwa Saekyung sudah pergi ke Amerika. Tapi Eungeol dan Oh Ma-jo bekerja sama untuk menyembunyikan informasi ini, karena kalau tidak, kerja keras Yi-chan selama ini akan menjadi sia-sia. 아니? 비밀로 하자. Hari berikutnya, Eungeol memasuki toko musik di mana kakek Viva adalah pemiliknya. Namun, Eungeol tidak menyadari bahwa pria tersebut adalah kakek Viva di masa depan. Eungeol berniat membelikan Yi-chan sebuah gitar, tapi Eungeol tidak mempunyai cukup uang untuk itu, sehingga ia hanya melihat-lihat gitar yang cocok untuk sang ayah. Di saat yang sama, Eungeol melihat Saekyung yang melewati toko tersebut dan Eungeol segera mengejarnya. Saekyung terlihat menjual semua pakaian yang tidak ia sukai untuk mendapatkan uang. Eungeol yang melihat keberadaan Saekyung pun segera mendekatinya dan mengatakan bahwa Saekyung seharusnya tidak kembali ke Korea. Pada saat yang sama, Satpol PP datang, sehingga Saekyung meminta kepada Eungeol untuk membereskan semua pakaiannya dan memasukkannya ke dalam koper. Dia juga menyuruh Eungeol untuk membawa dan memberikan kopernya kepadanya setelah Eungeol bisa mengejarnya. Saekyung melarikan diri, meninggalkan Eungeol. Di tempat lain, Yi-chan telah mengetahui bahwa Saekyung pergi ke Amerika. Yi-chan merasa kurang bersemangat tanpa Saekyung. Sementara itu, Eungeol berhasil mengemas semua pakaian Saekyung tanpa tertangkap Satpol PP. Eungeol memberikannya pada Saekyung dan mengatakan apa alasan Saekyung kembali ke Korea, dan Eungeol juga memperingatkannya untuk tidak lagi menemui Yi-chan. Setelah mendengar itu, Saekyung memberitahunya alasan dia kembali ke Korea adalah untuk mati. Saat ini, dia mengharapkan kematian karena dia tahu ayahnya memiliki wanita lain dan ibunya menjadi seorang pecandu alkohol. Di tempat lain, Yi-chan salah paham terhadap Chunga, sehingga dia melampiaskan emosinya pada Chunga.
Yi-chan terlihat kesal karena Chungha tidak merespon. 사람이 말을 하면 대답을 해야 될 거 아니야. Setelah mengetahui bahwa Chungha tidak dapat mendengar, dia merasa bersalah dan ingin mengejar Chungha. Namun, seseorang yang tidak dia duga datang menemuinya. Sementara itu, di bawah derasnya hujan, Chungha tidak bisa menahan air matanya, sehingga tumpah dan mengalir deras bersamaan dengan hujan yang membasahi pipinya. Eun-gyeol yang melihatnya merasa kasihan, sehingga dia memberinya payung yang dia gunakan. Fakta tentang Chungha terungkap. Setelah ditinggalkan ibunya, hidupnya seperti neraka. Ibu tirinya ibarat penyihir yang merampas seluruh kebahagiaan dalam hidupnya. Sehingga sejak itu, dia tidak pernah tertawa lepas. Hingga suatu hari, dia melihat Yi-chan dari jendela tempat dia menghabiskan seluruh waktunya. Tingkah konyol Yi-chan mampu mengendurkan kekakuan otot-otot wajahnya sehingga ia menampakkan senyuman indah, bahkan memperlihatkan giginya, yang berarti ia tertawa riang. Dan itu semua karena Yi-chan. Pertemuan berikutnya, Yi-chan membantu Chungha keluar dari gudang, dan saat itulah jantungnya mulai berdetak kencang. Chungha mulai menyadari bahwa dia sangat menyukai Yi-chan, dan dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Yi-chan, tapi sayang sekali Chungha terlambat. Karena Saekyung telah kembali. Chungha kecewa pada dirinya sendiri karena tidak bisa mengungkapkan perasaannya pada Yi-chan. Dan pada akhirnya dia meninggalkan Yi-chan. Yi-chan yang melihatnya langsung berlari mengejarnya untuk meminta maaf. Namun Chungha tetap pergi dengan taksi. Setelah Chungha pergi, Yi-chan melihat gantungan milik Chungha bertuliskan Viva la Vida. Sementara itu, Eun-gyeol sangat marah pada Saekyung karena bertemu Yi-chan dan mengabaikan peringatan yang diberikannya. 네 발로 여기 나타낸 이유가 뭐냐고 대체. Tak lama setelah itu, Saekyung mengajak Yi-chan berbicara dan meminta maaf kepada Yi-chan karena telah memperlakukannya dengan kasar. Di tempat lain, Eun-gyeol yang merasa khawatir dengan kondisi Saekyung karena mengatakan akan mati, mengunjungi rumah Saekyung dan membawakan makanan untuknya. Namun, perhatiannya membuatnya tidak menyadari bahwa Saekyung bisa menjaga dirinya sendiri, sehingga membuatnya pulang dengan kesal. Keesokan harinya, Saekyung datang ke sekolah Yi-chan dan mengajak Yi-chan dan teman-temannya pergi ke taman bermain. Semua orang setuju, kecuali Eun-gyeol. 1 detik kemudian, Eun-gyeol berubah pikiran karena dia ingin menjaga Yi-chan dan juga ingin menjauhkan Yi-chan dari Saekyung. Dalam wahana permainan, Eun-gyeol berusaha keras untuk memisahkan mereka berdua. Namun hasilnya tidak sesuai karena Saekyung terus menempel pada Yi-chan. Karena itu, Eun-gyeol terlihat kesal, sehingga Saekyung mengira Eun-gyeol menyukai Yi-chan. Eun-gyeol kemudian berkata bahwa ini bukan seperti yang Saekyung bayangkan. Ungkapannya membuat Saekyung berpikir, jika kamu tidak menyukai Yi-chan, kamu menyukaiku. 솔직히 말해봐. Hari berikutnya, terjadi pertengkaran antara Eun-gyeol dan Yi-chan karena Saekyung mengganti lagunya dan Yi-chan menurutinya. Karena dalam pikiran Yi-chan, dia membuat band ini untuk Saekyung, sehingga dia akan menuruti apapun perintah Saekyung. Eun-gyeol tidak setuju dengan hal itu,
karena festival akan segera diadakan. Mereka tidak punya cukup waktu untuk mengganti lagunya. Namun Yi-chan tetap ingin menuruti semua keinginan Sekyung. 줄 거야. 세경이랑 한 약속은 목숨 걸고 지킬 거야. Eun-gyeol menjadi semakin emosional dan mengatakan pada Yi-chan bahwa dia hanya bermain-main dalam membuat band hanya untuk merayu wanita. Bahkan Yi-chan tidak pernah menyangka ada anak yang sangat menyukai hal ini, namun tidak bisa karena orang tuanya melarangnya. Dia membicarakan dirinya sendiri. Eun-gyeol memutuskan untuk keluar dari band dan meninggalkan Yi-chan. 너 후회할 짓 하지 마라. Malam itu, Eun-gyeol menerima telepon dari Master Lavida dan Eun-gyeol meminta agar dia dikembalikan ke tahun 2023 karena dia tidak tahan lagi dengan kelakuan ayahnya yang kekanak-kanakan. Namun, Master Lavida berkata bahwa ini belum waktunya bagi Eun-gyeol untuk kembali. Jika dia kembali sekarang, situasinya akan berubah. Karena itu, Master Lavida memberikan petunjuk kepada Eun-gyeol dan menyuruhnya pergi ke tempat itu. Keesokan harinya, karena kehujanan tempo hari, Chungha menjadi demam dan tidak sengaja bertemu dengan Yi-chan yang ingin mengembalikan gantungan miliknya. Yi-chan yang mengetahui kondisi Chungha kurang baik segera membawanya ke rumah sakit. Di tempat lain, Eun-gyeol pergi ke tempat yang dituju Master Lavida dan secara tidak sengaja mengikuti audisi yang diadakan. Namun karena cuaca yang tidak mendukung, ia tersambar petir sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di kediaman Sekyung, ketika dia keluar dari rumahnya, dia mendengar suara dering telepon dari wartel di depannya. Padahal jelas sekali di wartel tersebut tertulis rusak, yang artinya telepon tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Di rumah sakit, Yi-chan yang sedang menggendong Chungha tidak menyadari bahwa pria di brangkar di sampingnya adalah Eun-gyeol. Sementara itu, tanpa disadari, Eun-gyeol mengucapkan, "Ayah, Ibu."